Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin guru kita Bapak Ustaz Ahmad Muslim, Bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kepada kita nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat walafiat, sehingga kita diperkenankan berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi di bulan yang mulia, di tempat yang mulia, dalam rangka zikir salawat nariyah khusus edisi Ramadan. Mudah-mudahan ini adalah panennya kita. Kita kemarin nanam, ini panennya. Semuanya dikali lipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat senantiasa salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kita berpuasa ada tingkatan puasa. Yang pertama puasa zahir. Puasa zahir itu puasa yang penting gak batal, gak makan, gak minum, gak masukin sesuatu ke dalam lubang, gak kumpul sama lawan jenis. Itu puasa zahir. Itu puasa zahir. Di dalam rahasia puasa zahir itu setiap sel tubuh kita berganti sel setiap hari. Di dalam tubuh kita itu akan menjadi sel baru pada saat sampai 30 hari. Jadi usia sel pada tubuh kita itu hanya 30 hari, Pak Indra. Bergantinya kapan? Pada saat tidur malam. Yang malamnya tidak tidur, selnya tidak diganti. Nah, pada saat hari pertama, kenapa puasa kita agak keliengan? Karena sel kita minta jatah makan siang. Nah itu. Nanti sel yang pertama itu, yang baru lahir pada hari pertama, itu muncul sel baru. Yang sel kemarin sudah mati, yang minta makan siang tadi. Makinlah kita merasa nyaman, merasa kuat. Terus makin hari makin ringan tuh. Karena sel kita mengenali diri kita itu adalah orang yang berpuasa. Selnya yang lahir pada saat hari puasa, sel itu mengenali kita, jatah makannya cuma 2 kali, sehingga siangnya tidak lapar gitu. Nah, pada saat rahasianya sampai 30 hari, berarti sel kita sudah baru semua, dan sel kita mengenali sel puasa. Makanya begitu Lebaran, begitu Idul Fitri, Lebaran, kita makan siang lagi. Pada saat kita sarapan makan siang, badan kita tidak nyaman. Badan kita tidak nyaman, dianjurkan lagi puasa Syawal 6 hari. Itu untuk beradaptasi. Jadi kembalinya Idul Fitri, kembalinya badan kita bersih itu karena kita berpuasa dan sel kita mengenali kita adalah orang yang berpuasa selama 30 hari. Menjadilah Idul Fitri. Badan kita bersih, jiwa kita bersih, ruh kita bersih. Itu baru tingkatan jasad. Naik lagi ke tingkatan berikutnya, yaitu tingkatan nafsu. Tingkatan nafsu, bila mana kita berpuasa, nafsunya tidak dijaga, maka pahala puasanya tidak utuh. Pahala puasanya tidak utuh. Ngomongin orang, udah tuh pahalanya berkurang gitu. Ngeliatin, kata Pak Ojat, ngeliatin bandara, udah berkurang lagi. Udah ngeliat apa, pengen makan gitu, nafsu, pengennya nyari buka puasanya, nyari
hotel yang paling mewah, nanti bisa buat selfie, wah itu nafsu. Jadi puasanya orang yang tidak bisa mendeteksi bahwa yang muncul itu adalah keinginan-keinginan nafsu yang mengurangi pahala-pahala puasa, bahkan membatalkan pahala puasa. Orang yang bisa menahan nafsu untuk pahalanya utuh, maka orang ini akan selamat dari gangguan nafsu. Nafsu dari mana? Nafsu dari sumbernya dari bisikan setan. Setan asalnya dari mana? Dari neraka. Kata orang berpuasa, saya kan dulu di dunia puasa, kenapa masuk neraka? Karena waktu di dunianya puasanya tidak mempuasakan nafsunya. Nafsunya masih tinggi. Berpuasa tapi pahalanya hilang semua. Nah, gitu. Berpuasa tapi pahalanya hilang semua. Gitu. Jadi puasa tingkat kedua yaitu puasa memerangi hawa nafsu, mempuasakan nafsunya. Mampu gak puasa sampai tingkatan nafsu? Kalau sudah mampu, orang yang mampu sampai tingkatan nafsu, puasanya, nafsunya dipuasakan, maka dengan secara otomatis akan naik ke puasa ruh. Nanti naik lagi ke puasa ruh. Kalau udah nafsunya udah bersih, udah beres, semua makanannya bersih, semuanya bersih, pahalanya utuh, nanti naik lagi ke puasa ruh. Puasa ruh, puasa yang khusus untuk Allah. Udah gak pengen apa-apa, udah pokoknya semuanya untuk Allah gitu. Bahkan sampai awalnya sebelum puasa, ketingkatan puasa untuk Allah, puasanya untuk akhirat. Saya puasanya untuk akhirat, untuk masuk surga, untuk bidadari, untuk kenikmatan-kenikmatan surga. Itu pengennya di surganya tingkatan paling tinggi. Nah, itu kalau itu tingkatan itu sudah kelewat, sudah bisa dilewati, surga itu tidak apa-apanya, tidak ada apa-apanya, karena jaminan orang yang berpuasa itu akan bertemu langsung dengan Allah. Pada saat orang yang berpuasa itu bertemu langsung dengan Allah, kenikmatan, seluruh kenikmatan yang ada di surga itu tidak ada bandingannya. Tidak ada bandingannya. Lebih nikmat bertemu dengan kekasihnya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti puasa paling tinggi adalah puasa langsung untuk Allah. Nah, tingkatannya tingkatan mana? Tingkatan puasa jasad, gitu. Apakah tingkatan puasa memerangi hawa nafsu? Apakah tingkatan puasa masuk surga? Atau naik tingkatan puasa paling tinggi, yaitu puasa untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan bimbingan kepada kita, dengan kita banyak ibadah, banyak baca Quran, banyak sholawat. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, memberikan petunjuk, memberikan mencurahkan rahmatnya, senantiasa kita bisa memperbaiki puasa-puasa kita. Puasa kita jadi naik terus gitu. Jadi seringnya kita batal karena HP rasa puasa kita tidak batal, tapi pahalanya berkurang. HP gitu. Mudah-mudahan puasa kita Allah berikan kelulusan, Allah berikan rahmat, Allah curahkan limpahan keberkahan pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Selanjutnya kami serahkan kepada Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an
البينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين أما بعد فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلم أمتي ما في رمضان لتمنوا أن تكون سنة كلها رمضان الذي صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada sore hari ini di tanggal berapa? 8 Ramadan. Sama ya? Iya. Di hari ke-8 di bulan suci Ramadan kita bisa bermujalasah dalam rangka zikir sholawat nariyah. Alhamdulillah, mudah-mudahan langkah kita dijadikan satu amal ibadah yang dimakbul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang bulan suci Ramadan. Ramadan itu adalah syahru ummati, kata Nabi, bulan untuk umatku ya, dimana di bulan suci Ramadan ini Allah memberikan pahala khusus, keistimewaan yang tak pernah diberikan kepada umat-umat yang lain. Di antara keutamaan Ramadan adalah Allah telah menganugerahkan ibadah siang atau puasa. Bisa dinamakan saum, siam, silahkan, sama saja. Yang penting kojat jangan berbeda. Saum silahkan, siam silahkan. Cuman di dalam Al-Quran As-siam ini lebih khusus, seperti yang diutarakan tadi sama Ustaz tuh. Ada puasa zahir, ada puasa batin, seperti itu. Ataupun kata Imam Ghazali bisa dinamakan dengan saumul awam, saumul khawas, dan saumu khawasil khawas. Kita baru bisa tingkatan yang pertama, saumul awam, cuman bisa menahan lapar dan haus saja dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Untuk meningkat ke peringkat kedua itu sulit Ustaz ya. Apalagi seperti bawa apa tuh? Mobil terus. Di sana ketemu sama siapa? Bandara. Iya, yang di bandara itu. Bidadari ya. Bidadari Tangerang, Cangkaran. Kamu jadi itu sih. Tapi walaupun sulit, insyaallah kita belajar. Kita baru saumul awal ya. Bisa saumul awal, saumul khawas mungkin sulit. Saumul khawasil khawas apalagi itu ya. Tingkat para anbiya wal mursalin, tingkat para wali. Ya, walaupun kita dinamakan dengan saumul awal, mudah-mudahan ibadah siang kita ini menjadi satu ibadah yang dimakbul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. amin. Cuman sedikit insyaallah pada sore hari ini sedikit kita bahas tentang kesunahan di bulan suci Ramadan. Di dalam berpuasa, dari mulai kita terbit fajar sampai terbenam matahari, itu ada kesunahan-kesunahan. Kesunahan ini yang diberikan oleh Allah khusus untuk umat Rasulullah yang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Mana tuh diantaranya? Yang pertama, sunanus shaum fi Ramadan, ta'jilul fitri, menyegerakan buka puasa. Takjil, takjil itu dari bahasa Arab, Ojat ya.
takjilul fitri. Jadi apabila sudah datang waktu maghrib, cepat Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung wajat pegang apa tuh? Kurmanya. Kalau ada, kalau nggak ada ya air putih. Apabila sudah yakin waktu maghrib telah tiba, kalau belum yakin jangan, ya kalau belum yakin jangan, gimana? Buka aja hanya. Tajul itu disegerakan sunnah. Yang kedua, kita sunnah memakan makanan yang tidak boleh kena api, yang tidak boleh dimasak dengan api. Ya diantaranya yang manis itu kurma, ya kurma rumput, kurma ajwa silahkan bagus kalau ada wajar. Nah, kalau nggak ada air jam-jam nggak ada, air putih barulah teh manis. Ya. Kalau teh manis nggak ada diganti sama ibu manis. Ya kayaknya. Malam tamasahun nar, ya paling bagus sesuatu yang tidak dimasak dengan api seperti madu, zabib atau buah-buahan yang paling bagus. Baru kalau nggak sulit carinya, udah ya kolak aja ya kalau nggak apa-apa. Kemudian al-idyan bidu'ail iftar. Setelah itu kita sunnah membaca doa. Jadi puasa buka dulu, jangan doa dulu, itu kesunahannya Pak Jat. Ya, ini di sini. Kata Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, al-idyanu bi du'ail iftar. Jadi buka dulu, barulah kita berdoa. Kalau makan kan Pak Abdul biasa, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adza, doa dulu kan. Tetapi kalau puasa Ramadan buka dulu, batalin dulu, minum mau kurma, barulah doa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Orang kebanyakan makan dulu. Kebanyakan doanya di depan ya. Oh iya. Padahal sunnahnya itu doanya setelah berbuka. Sesudah kita makan, itu sunnah Pak Jat, ya sunnah, bukan wajib. Sunnahnya doa itu setelah kita udah batal puasanya, itu sunnah. Dhahabal zuma wabtada kuruk kata Zatillah, jadi insyaallah itu sunnahnya. Padahal asal lupa itu mah. Udah aja katanya. Kemudian di antara kesunahan di bulan suci Ramadan ya, adalah al-igtisal kulla lailatin, mandi setiap malam di bulan suci Ramadan. Mandinya jangan setelah asar, ba'dal maghrib. Di sini ba'dal maghrib. Al-igtisal kulla lailatin min layali Ramadan ba'dal maghrib. Jadi kesunahan di bulan suci Ramadan mandinya itu bukan setelah asar, tetapi setelah maghrib. Udah beres juga kita buka puasa, kemudian sholat, nah baru itu mandi, silakan ya. Bawa anduk, jangan di sini mandinya. Ini kesunahan, sunnah yang disunahkan. Bagaimana katanya nanti suka mati? Enggak, insya Allah. Ramadan enggak, insya Allah. Makanya Ramadan bulan khusus kan untuk umat Rasulullah, dijauhkan insya Allah. Ini ulama yang berkata al-intisal kulla lailatin min layali Ramadan ba'dal maghrib. Apa itu hikmahnya? Likayyan syaqlil qiyam, supaya ketika melakukan ibadah sholat isya disambung dengan sunnah tarawih itu semangat ya. Jadi nggak melempem kan biasanya kalau udah makan ya aduh naik mata pengennya tuh aduh gini aja ya. Itu diantara kesunahan di bulan suci Ramadan. Nah, mudah-mudahan pada sesi berikutnya insya Allah kita bahas tentang keutamaan bulan suci Ramadan, yaitu diantaranya adalah malam Lailatul Qadar. Nah, seperti apa itu Lailatul Qadar dan hikmahnya kayak gimana, terus kemudian kapan terjadinya Lailatul Qadar. Insya Allah mungkin tanggal berapa? 23. Insya Allah Pak Ujat belum pulang kan?
Insya Allah. Insya Allah. Ada yang Insya Allah mau pulang. Kemana? Ya, masih ada ya nanti insya Insya Allah. Allah sip 1 kasih dulu. Nah, insya Allah bulan Ramadan, insya Allah itu mulai kita bahas. Ini di antara kesunahan di bulan suci Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum.